Hasil yang saya dapat di kripto ini menurut saya sangat luar biasa ya. Wah, Kalau saya apa itu, Pak? sebutkan kayaknya takut sombong. Hai Millennial Friends, welcome back to Millennial Podcast. Nah, di podcast hari ini ada Melsa yang bakal memandu obrolan seru seputar kripto. Nah, Millennial Friends, kita kedatangan tamu spesial nih. Beliau datang jauh-jauh dari Karawang. Salah satu tokoh sukses di dunia kripto. Siapa lagi kalau bukan Mr. Dodi. Halo, Mr. Dodi, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Oke, nah sebelum masuk bertanya lebih jauh tentang perjalanan sukses Pak Dodi di dunia kripto, bisa dong Pak Dodi tolong jelasin gimana sih perjalanan awal Pak Dodi itu bisa terlibat di dunia kripto? Jujur tahu tentang informasi kripto ini di tahun 2017. Tapi ada beberapa hal yang perlu saya ketahui tentang kripto. Hal kecil aja. Banyak ada yang mengatakan cryptocurrency sebagai mata uang, ada juga kripto sebagai aset. Dua hal ini yang membuat saya pengen terus mencari tentang dunia kripto yang sebenarnya. Dari 2017 kita udah mempelajari apa itu kripto yang sebenarnya. Kalau menurut Pak Dodi sendiri, apa sih perbedaan dari cryptocurrency sama aset kripto? Perbedaannya kalau dikatakan cryptocurrency itu kan identik umumnya kan mata uang ya. Sedangkan kalau crypto aset itu kan salah satu aset yang kemudian hari harganya akan mahal. Jadi mau gimana juga kita sadar bahwa kita ini tinggal di Indonesia, nggak mungkin ada satu hal aset disamakan dengan mata uang. Seperti itu. Berarti harus ada pemahaman yang lebih lagi nih Pak Dodi untuk masyarakat di luar sana ya Pak Dodi? Betul. Oke, ngomong-ngomong apa sih Pak tantangan awal yang Pak Dodi hadapin pada saat Pak Dodi pertama kali masuk ke dunia kripto? Tantangannya sangat luar biasa. Pertama, berbicara tentang kripto ini satu hal yang aneh menurut saya kan. Karena dari beberapa tahun yang lalu kita kan belajar dalam arti sesuatu yang ditawarkan itu bentuk dan bendanya kan ada. Iya. Ini kripto sangat sangat luar biasa menurut saya. Jadi jujur pribadi saya sendiri merasa tertantang pengen lebih belajar tentang kripto seperti apa. Tantangannya emang sangat luar biasa. Yang pertama suatu bisnis yang aneh menurut saya. Kenapa aneh tuh Pak? Aneh ya tidak ada wujud sih. Iya, tuh. Banyak orang berpikiran juga ini bisnis aneh. Tapi pribadi saya jujur justru bisnis aneh ini kok bisa menghasilkan sesuatu. Itu yang menurut saya harus sampai dasar tentang knowledge tentang kripto. Menarik. Aneh tapi menarik buat dipelajarin ya Pak. Betul. Oke. Pak Dodi itu kan tadi Pak Dodi bilangnya Pak Dodi pengen mendalami lebih dalam apa itu kripto. Kalau Melsa boleh tahu Pak Dodi dapat pemahaman tentang kripto itu dari mana sih Pak? Untuk pemahaman kripto, jujur awal kita sekarang kan banyak untuk mengetahui tentang kriteria kripto. Pertama, kita kan bisa belajar lewat buku, kita bisa mendengarkan acara-acara podcast. Terus yang pasti kita bisa melihat tentang kripto di web situs kripto itu sendiri. Jadi saya coba belajar dulu tentang pemahaman kripto sebelum saya memilih kripto untuk saya lakukan. Karena untuk kripto sendiri kan ribuan. Iya. Justru ya jangan sampai salah pilih tentang berbicara kripto. Jangan sampai kripto sendiri itu bukan membuat kita untuk sukses, tapi malah sebaliknya seperti itu. Malah buntung. Malah buntung. Jadi kita belajar dulu ya apa itu kripto, teknologinya seperti apa. Ya intinya sebelum kita terjun kita pahamin dulu yang sebenarnya. Jangan sampai salah pilih kripto nih Millennial Friends. Nah, Pak Dodi, kalau selama Pak Dodi terjun di dunia kripto, ada apa aja nih yang udah Pak Dodi dapetin selama bermain kripto ini?
Jujur, alhamdulillah, pada saat kita ending di dunia kripto, karena saya sadar mau gimana juga kita kan didorong di dunia tentang kripto ya. Sangat luar biasa ya menurut saya ya, tadi yang awal saya katakan ini bisnis aneh, tapi bisa nyata gitu kan ya. Cenderung saya tertarik ke rekan-rekan kita juga yang dulu 2010, 2012 mereka kan udah melakukan. Maka kalau saya berpikir pada saat itu hasil dari rekan-rekan yang kita dapat itu salah sebetulnya. Ternyata betul, kripto ini menurut saya sebenarnya sebagai aset. Semakin lama ini harganya akan semakin mahal karena stoknya terbatas. Hasil yang saya dapat di kripto ini menurut saya sangat luar biasa ya. Wah, Kalau saya apa itu, Pak? sebutkan kayaknya takut sombong ya. Yang pentingnya is the best ya. It's the best lah ya, Luar biasa. kripto. Nah, gimana nih pandangan Pak Dodi tentang masa depan dari kripto dan teknologi blockchain? Pandangan saya untuk selalu positif dan selalu optimis. Saya yakin bahwa kripto tentang teknologi blockchain akan terus berkembang pesat, akan membawa dampak sebagai kehidupan untuk masa depan. For the future ya Pak ya, Iya, kurang lebih. betul. Nah, Pak Dodi bisa dong kasih saran buat teman-teman millennial friends yang baru mau bergabung ke dunia kripto? Saran saya pertama-tama harus selalu belajar edukasi tentang pemahaman kripto sebelum mulai berinvestasi. Saran saya untuk luangkan waktu untuk belajar tentang dasar-dasar kripto atau teknologi blockchain. Karena kripto itu udah bisa diakses di mana aja ya Pak ya. Kalau sekarang tuh udah gampang banget kayaknya. Oh, sekarang dipermudah ya. Iya, Jadi berbicara tentang teknologi, semuanya kita udah disiapkan, tinggal mau atau tidaknya kita belajar di dunia kripto. betul. Seperti itu. Nah, kalau kripto ini kan pasti ada naik turun gitu ya Pak ya. Nah, gimana sih cara Pak Dodi untuk mengelola emosi Pak Dodi sendiri? Kalau misalkan, waduh kripto ini drastis banget nih turunnya nih. Sebetulnya pertama kita mengelola emosi mental sebetulnya. Lebih ke mental untuk menghadapi penurunan harga gratis di kripto itu kan biasa umumnya di turun naik kan selalu fluktuatif ya Iya. di dunia kripto. Ya. Terus gimana sih kalau misalkan di luar sana nih Pak, banyak banget millennial friends atau orang-orang yang belum paham tentang kripto, mereka tuh seperti kayak skeptis atau nggak percaya sama kripto itu sendiri. Gimana nih cara Pak Dodi untuk meluruskan pandangan mereka? Eh, Banyak mekanisme di masyarakat umumnya ya ketidakpercayaan terhadap kripto. Saya selalu bersikap bijaksana dan empati. Saya menghormati pendapat setiap individu apa yang disampaikan. Karena apa yang dulu kita awal tahu tentang kripto, saya yakin apa yang saya rasakan mereka pun sama merasakannya. Jadi selalu kita berhadapi dengan satu sikap hormat, bijak dan efektif kepada mereka. Dalam diskusi saya hari ini untuk rekan-rekan semua, khususnya buat di masyarakat ya, semua bisnis itu ada risiko. Betul sekali. Makanya nggak ada bisnis ini nggak ada risiko, pasti ada risiko. Pasti ada. Yang paling hebat risikonya ya di sini ya kalau harga lagi turun. Dan menurut saya tidak ada kata rugi sebetulnya, karena kalau pada saat harga turun kalau kita tidak jual, aset kita kan utuh. Iya. Seperti itu. Oke. Oke. Pak Dodi ini kan udah lama banget nih di dunia kripto. Dari awal Pak Dodi terjun ke dunia kripto sampai ke hari ini di tahun 2023, ada nggak sih perkembangan dari kripto yang menurut Pak Dodi itu menarik perhatian? Oh ada.
Apa itu? sangat luar biasa. Jujur karena kita belajar di dunia kripto, ada beberapa hal yang saya ketahui, saya dapat tentang teknologi blockchain. Pertama kan kita, siapa sih yang tidak mengenal sebagai ikon atau induk yang namanya Bitcoin. Ya. Terus ada Ethereum, ada BNB. Yang satu lagi ini sangat luar biasa, sangat menarik. Sampai hari ini saya bertahan. Apa itu, Pak? Itu Degree Crypto Token, Wah. seperti yang kita pakai. Itu lagi keren banget Luar bajunya yang dipakai sama Pak Dodi. Kalau boleh tahu Degree Crypto Token itu apa sih, Pak? Degree Crypto Token salah satu token ciptaan dari anak bangsa yang sungguh luar biasa. Apa yang saya tertarik di sini, ini sangat berbeda sama kripto-kripto yang lain. Yang hebatnya di sini waktu pertama saya lihat, karena ada beberapa hal yang saya dapat yang berbeda sama yang lain. Contoh, kalau kita berbicara koin, siapa yang nggak tahu Bitcoin? Bitcoin ini kan terkenal dengan dengan sistem hardware, masa halving 4 tahun sekali. Ethereum terkenal dengan proof of stake (POS). Terus BNB dengan sistem burn atau bakar koin. Yang sangat luar biasa lagi di sini sampai hari ini bertahan. Tiga sistem yang terkenal, teknologi yang terkenal ini dibuat satu sistem yang namanya di Degree Crypto Token. Itu. Jadi tiga ini ada di Degree Crypto Token. Ini yang sangat menarik, yang sangat luar biasa. Untuk kripto yang lain tidak ada hanya satu atau dua teknologi yang dipakai, tapi Degree Crypto Token ini justru kolaborasi 3 sistem menjadi satu. Ini yang keren. Kenapa saya bertahan di sini? Sangat luar biasa. Pada saat kita edukasi kepada masyarakat umumnya di Indonesia, kenapa kita selalu mengatakan edukasi tentang kripto yang sebenarnya kami edukasi ini tujuannya memberikan kesadaran kepada masyarakat jangan sampai salah pilih tentang kripto. Kan kebanyakan berpikirannya kan cuan ya. Cuan. Ternyata akhirnya kan bukan cuan yang mereka dapat. Makanya kami hadir selalu bawa edukasi tentang Degree Crypto Token ini yang sebenarnya. Kan selalu kita nyaranin pilih kripto apapun yang pasti lihat dulu pertama legalnya. Mau gimana juga kan kita tidak boleh melanggar regulasi aturan yang berlaku kan. Iya, betul. Terus yang kedua, developernya seperti apa, roadmapnya seperti apa. Pasti kalau namanya kripto, developernya pasti akan membuat yang namanya roadmap yang jelas. Teknologinya pakai apa, ya intinya kami selalu mengajak, bahkan mengimbau kepada masyarakat umumnya selalu mengedukasikan kripto yang real, yang sebenarnya. Itu. Kalau untuk di dalam negeri nih Pak, koin lokal, selain Degree Crypto Token, ada nggak yang kalau pakai 3 regulasi tadi? Untuk kripto token khusus di lokal, kayaknya baru satu, Degree Crypto Token. Yang notabene sampai hari ini bertahan sangat luar biasa. Luar biasa Pak, Degree. Bertumbuhnya itu dalam 1 hari aja kita bisa melihat bahwa sadar atau tidak masyarakat Indonesia ini udah cenderung di dunia digital ya. Iya. Di dunia digital. Ini sangat disambut banget dengan hadirnya Degree Crypto Token. Kenapa bisa bertahan sampai hari ini? Karena masyarakat mengakui mereka sadar pengen belajar tentang namanya Degree Crypto Token. Kalau untuk peraturan nih Pak, peraturan atau kebijakan pemerintah tentang koin itu sendiri, atau apakah udah ada atau gimana? Untuk kebijakan pemerintah sebetulnya kan kita ini khususnya Degree Crypto Token ini kan udah ada di bawah pengawasan Bapepti pertama. Makanya pada umumnya pada saat pengen berbisnis, tolong bener nggak ini ada terlilis di Bapepti atau tidak. Jika ternyata kan alhamdulillah Degree Crypto Token ini udah terlilis di Bapepti. Kalau misalkan nih Pak, ada token yang belum terlist di Bapepti, apakah itu aman atau gimana? Menurut aman atau tidak kan bisa saja
udah terrilis di Bapepti, ternyata dengan sistem mekanismenya tidak sesuai, itu kan bisa aja diberhentikan. Kenapa degree kripto token hari ini berdiri, bukan hanya sekedar rilis di Bapepti, selalu degree ini oke kalau berbicara kripto. Kalau berbicara tentang aturan, harus ada dirilis, diakui oleh Bapepti. Terus kedua, kadang masyarakat menanyakan, ini udah ada belum di market cap, kan seperti itu ya? Tinggal dicek saja. Jadi sebetulnya belum jaminan bahwa kripto itu bisa lanjeng ya, walaupun udah ada ikut di aturan. Iya. Kembali, saya selalu berpikir, sehebat apapun kripto, kembali kalau developernya tidak amanah, ya tinggal tunggu aja kehancurannya. Sebetulnya ini dulu. Mending cari aman di degree aja Pak ya? Menurut saya mencari aman, konsisten, jangka panjang, legal, ya kita kan cari aman ya. Intinya degree kripto token bukan karena saya di dalamnya ya. Kalau emang ini baik untuk ke depan, bermanfaat buat ke depan, kenapa tidak? Kan seperti itu. Kalau bicara ke depan nih Pak, apa sih planning ke depan Pak Dodi? Planning ke depan saya yakin saya selalu berpikir positif, optimis bahwa sadar atau tidak masyarakat umumnya di Indonesia ini digiring, diajak di dunia digital, terutama degree kripto token. Lah, bicara digital nih Pak, gimana sih cara Pak Dodi menggunakan media sosial atau platform media sosial untuk belajar dan berinteraksi dengan komunitas kripto? Sekarang kalau berbicara berinteraksi, berbicara tentang kripto, kita kan banyak teknologi ya yang kita pakai. Pertama, kita aja bisa lewat medsos, kan banyak, ada Instagram, ada FB, ada IG, banyak lah, Twitter. Sangat dimudahkan sebetulnya, sangat dimudahkan, sangat membantu dengan adanya dengan teknologi sekarang. Kripto ini juga punya komunitas ya Pak ya? So ini pasti punya komunitas. Nah, tujuan dari komunitas itu apa menurut Pak Dodi? Tujuan dari komunitas sebenarnya karena sebuah market itu pasti ada komunitas. Kan di situ kan ada harga jual dan beli, udah pasti. Komunitas ini cenderung kenapa harga bertahan, kenapa harga turun, itu kembali ke komunitas sendiri sebetulnya. Kenapa? Kenapa ke komunitas Pak? Karena komunitas sendiri yang membeli aset tersebut. Karena di sini kan ada yang jual, ada yang beli, supply and demand. Kenapa kok harga ini turun? Karena penjualnya banyak yang ngejual daripada pembeli. Begitu juga sebaliknya. Kalau pembelinya banyak, penjualnya sedikit, maka harga akan naik. Seperti itu. Kalau di perjalanan Pak Dodi sendiri, pernah nggak sih Pak Dodi ada di masa-masa, bisa dibilang masa-masa terpuruk Pak Dodi saat bermain kripto? Sangat terpuruk banget. Justru pada saat saya belajar sedikit tentang blockchain, tentang kripto, pada saat kita hampir 75% tentang apa itu kripto, apa itu blockchain, ada beberapa hal yang saya pelajari. Justru pada saat saya paham, kita tidak punya modal. Kan semua segala sesuatu, bisnis apa sih katanya bisnis nggak pakai modal, usaha nggak pakai modal, itu kata saya, menurut saya bohong. Pada saat itu saya pengen mencoba dulu, benar nggak sih kriteria kripto yang saya pelajari, seperti itu. Dan alhamdulillah di 2020 saya menemukan, ya menurut saya ini dapat hidayah sangat luar biasa. Saya dikenalkan yang namanya degree kripto token. Oke. Itu kan tadi di awal Pak Dodi bilangnya, ini kayaknya usaha aneh nih, wujudnya nggak ada nih. Apa sih yang awalnya bikin Pak Dodi itu mau ikut kripto, khususnya ke degree kripto token? Pertama sebetulnya memilah-milah ya. Awalnya jujur saya pernah ikut kripto, ternyata di depannya kripto, di dalam sistemnya bukan kripto. Sangat luar biasa ini. Karena saya melihat umumnya teman-teman kok pada berhasil gitu ya di dunia kripto.
oh berarti saya juga bisa dong. Nah seperti itu. Ternyata pada saat saya terjun di dunia kripto awal, alhamdulillah yang ada dana kita bukan bertambah, justru malah tidak ada. Karena pada saat itu emang kita berpikiran cuan. Makanya semua umumnya selalu kalau kita tawarkan sesuatu pasti berpikirnya cuan. Ternyata salah seperti itu. Pada saat itu karena menurut saya ini sebuah proses pembelajaran buat pribadi saya. Karena apa yang terjadi kemarin itu kesalahan saya pribadi. Kesalahan apa itu, Pak? Kesalahan pertama ya tadi tentang teknologi atau edukasi tentang pemahaman kripto ternyata tidak cukup hanya apa yang saya paham gitu kan, perlu banyak yang perlu dipelajari. Karena kalau berbicara tentang kripto ini ya tadi unik, aneh tapi asik gitu kan. Yang bikin asik itu apa sih, Pak? Yang bikin asik di kripto ini pertama ada beberapa hal ya di kripto kan. Cenderung kalau ada yang sistemnya trading, dia beli murah jual mahal kan gitu ya. Terus kedua ada yang sistemnya lending, dan alhamdulillah saya menemukan di crypto token ini justru berbeda sama yang lain. Sistemnya gitu kan, staking. Menambang. Jadi kayaknya ada sesuatu yang perlu saya paham banget. Jadi sebelum orang lain tahu saya harus belajar dulu seperti itu. Ya tadi karena kegagalan kemarin itu satu cambukan, saya harus lebih belajar. Ternyata alhamdulillah ketemu degree crypto token ini, menurut saya welcome, transparan, tidak ada yang disembunyikan. Terus saya melihat bahwa developernya ini begitu amanah. Yes, inilah pilihan saya. Inilah pilihan degree crypto token. Yang paling penting itu transparan tadi, Pak. Transparan. Nah, tadi kan kita udah singgung masalah suksesnya Pak Dodi nih. Tapi kita belum tahu suksesnya Pak Dodi itu apa sih, Pak? Jujur kalau menurut saya bukan sukses karena saya banyak duit dari bisnis ini, bukan. Saya justru selalu mengatakan dalam pribadi saya sukses baru memberikan kebahagiaan ke orang lain. Wah, seperti itu. Gimana itu? Maksudnya gimana tuh, Pak? Buat friends? Apa yang kita dapat hari ini, kita kan selalu memberikan yang terbaik buat mereka. Jika apa yang saya lakukan ini bisa bermanfaat buat orang banyak, kenapa kita nggak lakukan? Karena prinsip hidup saya, ibadah itu bukan hanya sekedar sholat, karena saya orang muslim ya Mbak ya. Tapi ada sesuatu yang menurut saya ini sangat lebih berharga, melakukan sesuatu yang bisa bermanfaat kepada orang lain sampai orang lain ini tersenyum. Itu satu menurut saya nilai plus buat pribadi saya. Itu aja Pak. Ya, Pak Dodi nggak mau. Kalau berbicara sukses banyak lah umumnya di luar ya. ABCD kalau kita dalam arti suksesnya yang saya dapat hari ini, pertama saya memberikan satu inovasi atau senyuman kepada umumnya di luar sana. Yang kedua kalau berbicara ABCD ya nggak usah disebutin lah ya. Pencapaian nih Pak, pencapaian terbesar Pak Dodi. Pencapaian saya hari ini is the best. Is the best. Luar biasa karena dalam kurun waktu 3 tahun bahkan 4 tahun jalan ini saya selalu memberikan yang terbaik kepada orang, dan hari ini saya pun dapat juga nilai yang terbaik tuh. Nilai ini kan diberikan oleh semua umumnya. Kelayakan ini, penghargaan ini, dan sampai berbicara di crypto token, saya orang yang pertama kali yang membuktikan bahwa saya yang berhasil dan menjadi brand ambassador. Betul, itu dari crypto token. Luar biasa sekali Pak Dodi. Tadinya saya takut sombong nggak saya bicara brand ambassador. Itu ya masa sentil dari tadi itu sebenarnya Pak. Nah mungkin ini yang terakhir ya Pak. Ada nggak pesan atau nasihat yang mau Pak Dodi sampaikan untuk millennial friends yang baru mau terlibat dan terjun ke dunia kripto? Untuk pertama, ketika mau terjun di bisnis kripto harus ada beberapa hal yang perlu diketahui. Pertama, buang rasa yang berpikiran untung atau cuan. Itu salah karena semua kan berproses.
Saran saya buat rekan-rekan semua ketika memilih tentang kripto, pertama, kripto ini legal atau tidak. Atau tidak? Terus kedua, yakinkan dulu jangan katanya tapi benar nggak diakui di Indonesia. Mau gimana juga kita kan ada regulasi aturan yang melindungi kan. Ada nggak terrilis di Bapepti? Terus platformnya seperti apa? Developernya ada nggak? Terus teknologinya seperti apa? Jangan sampai ya tadi yang saya alamin, jangan sampai terjadi kepada rekan-rekan semua. Labelnya kripto di depan ternyata dalamnya bukan. Seperti itu. Pelajari seminimal mungkin tentang pemahaman kripto, jangan asal ikut. Pertama ya tadi yang saya katakan, udah jelas ini legal, terus terrilis di Bapepti, terus kedua platformnya ada, developernya ada, roadmap-nya ada. Harus jelas ya. Harus jelas, karena setiap developer ini ketika membuat sesuatu udah pasti diciptakan pertama kali itu roadmap-nya. Dan alhamdulillah Degree Crypto Token sampai hari ini jalan persis sama dengan roadmap-nya. Luar biasa. Oke, Pak Dodi, mungkin ini yang terakhir. Ada pesan terakhir mungkin Pak? Closing statement mungkin? Oke, buat masyarakat umumnya dunia digital, Degree Crypto Token. Kenapa saya ngajak Degree Crypto Token? Saya begitu bangga banget karena ada anak bangsa yang bermimpi besar gimana caranya Degree Crypto Token ini buatan lokal tapi bisa dikenal oleh dunia. Kita selalu berambisi gimana Degree Token ini dari lokal tapi bisa bersaing di anca internasional. Yang minimal pesaing kita Bitcoin sama Ethereum. Wah, keren. Begitu antusias, dan saya yakin karena perkembangan teknologi blockchain semakin lama, semakin tahun ini semakin sangat luar biasa. Kita dipaksa ada di sana. Oke. Terima kasih Pak Dodi atas Sama-sama. penjelasan tentang perjalanan suksesnya Pak Dodi. Nah, Millennial Friends, nggak terasa kita udah di penghujung obrolan seru seputar kripto dan perjalanan sukses Pak Dodi. Untuk Millennial Friends yang masih pengen tahu tentang apa sih itu kripto dan pengen tahu tentang Pak Dodi, tenang aja Millennial Friends, karena kita masih banyak episode-episode selanjutnya dari Kamillennial Podcast dan gestar-gestar menarik lainnya. So, sampai jumpa di Kamillennial Podcast. Bye! Dadah.